Masya Allah, indah ya ayah bunda semuanya. Ini ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di angkot, ada yang lagi di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi hidup kita dengan Al-Quran. Ayah bunda, pagi kalau baca Al-Quran itu alam semesta girang. Dan Alhamdulillah rumah kita pagi-pagi juga udah kedengeran Al-Quran. Dan Usbab udah bersyukur di rumah ada keluarga yang hafal Quran, ada anak-anak santri yang hafal Quran, kedengaran Al-Quran. Kadang-kadang malah hampir 24 jam. Jadi nikmat. Dan ada pesantren kami yang paling bagus, paling mewah di perumahan Citra Grand. Kalau nggak salah, Bunda Rida itu Citra Grand, kalau nggak salah. Dan luasnya di Citra Grand Cibubur itu 1,2 hektar. Bunda. Dan di perumahan para jenderal, Pak Ria Mizat Ria Cudu tuh tinggal di situ dan ini juga wakaf dari almarhum seorang jenderal bintang 3. Dan Bunda Titi sekarang istri beliau yang ngasuh di sana. Beliau tuh kalau pagi suka ngerekam dan kirimin ke kawan-kawannya. Dia taruh di Instagram. Dan Masya Allah, dia bilang, aku nggak miara burung, aku nggak miara pet, tapi aku miara santri-santri. Jadi suara-suaranya santri itu terlalu indah baca Al-Quran. Jadi Masya Allah. Dan Alhamdulillah ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini balik kalau bunda pagi-pagi begini, apalagi ada seratusan orang, 150-an orang pada murojaah kayak begini, lewat Zoom, rasanya ada 150 orang baca Al-Quran di rumah kita itu. Jadi kebayang kalau satu hurufnya pahalanya 10. Nah, Masya Allah. Jadi kebagian. Kata hadis dari Rasulullah SAW, Innal bait alladhi yuqra'u fil Qur'an tatara'a li ahli sama. Kama tara'a an-nujum fil lailil muslim. Rumah yang terbaca di dalamnya Al-Quran itu dilihat dengan bahagia, penuh senyuman bagi penduduk langit. Allah, para malaikat melihat rumah yang dibacakan Al-Quran dengan indah. Allah melihatnya. Para malaikat melihatnya. Kama tataro'a an-nujum. Seperti kalau kalian melihat langit yang gelap di malam hari, kalian lihat ada bintang-bintang yang bercahaya. Itulah rumah yang dibacakan Al-Quran. Maknanya seluruh bumi ini gelap. Tapi kalau ada rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, dia bersinar. Seperti kalau kita mandang gelapnya malam, terus ngeliat indah sinarnya bintang. Jadi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran itu rumah-rumah bintang. Rumah-rumah juara. Dan Allah, para malaikat, senang melihat. Cari ya hadis itu buat motivasi. Buat ayah bunda. Rumah yang dibacakan Al-Quran ditatap indah oleh penduduk langit. Seperti kalau kita melihat menatap indahnya bintang di kegelapan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailun lil mutaffifin. Celaka buat orang yang curang. Alladzina taktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau belanja dia minta dilebihin takarannya, tambahin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Giliran dia yang jual, dia kurangin. Timbangannya, ukurannya, meterannya dikurangin. Ala yadhunnu ulaika annahum mabusun. Apakah mereka itu tidak mengira bahwa kelak mereka bakal dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang amat dahsyat. Ini ayah bunda. Jadi Allah mengecam. Dan saat Rasulullah SAW datang ke Madinah,
Madinah itu adalah orang, di sana pasarnya adalah pasar yang paling curang. Jadi ukuran timbangan, ukuran takaran paling curang. Karena akhbasun nas kailan. Mereka adalah orang-orang yang paling curang takarannya dan timbangan. Lalu turunlah ayat ini. Dan kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat berjihad untuk membereskan. Hingga sekarang adalah negeri yang paling jujur timbangan dan takarannya. Rasulullah juga doain Madinah. Ya Allah, berkahi Madinah. Berkahi takaran mereka, berkahi timbangan mereka, berkahi mood mereka. Jadi sampai doanya Rasulullah mendoakan Madinah sampai takarannya, timbangannya, dan mood. Mood itu apa? Mood itu gayung. Jadi kalau ayah bunda bayar fidyah namanya mood. Satu mood segini. Ukuran 2 tangan manusia kalau ngeraup apa namanya makanan pokok segini. Jadi satu mood tuh kalau kita meninggalkan puasa Ramadan karena sakit dan kira-kira nggak sanggup untuk mengkodoknya, bayar mood. Mood tuh ukurannya gini. Jadi 2 tangan disatukan, raup itu. Dan para ahli fikih mengatakan satu mud itu kira-kira 0,6 kilogram. Jadi cuma 0,6 kilogram. Balik lagi bahwa dulunya Madinah pasarnya adalah yang paling buruk. Timbangannya, takarannya. Kenapa? Karena Yahudi yang menguasai pasar. Jadi dari dulu tuh Yahudi nggak jujur, Yahudi tukang nipu. Maka kemudian Rasulullah SAW bikin pasar sendiri. Dan bersama para sahabat bikin pasar sendiri. Dan pasarnya adalah pasar yang adil. Kenapa? Karena timbangan, takaran itu akan membuat Allah murka. Cari hadis dari Rasulullah SAW. Kalau saja manusia tidak memperbaiki timbangan dan takaran, maka mereka akan ditimpa paceklik berkepanjangan. Cari itu sama ayah bunda. Jadi rupanya curang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran, jangan mengira akan untung, tapi Allah akan marah. Alam semesta akan marah. Dan ada satu nabi, satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya misinya membenarkan timbangan dan takaran. Siapa nabi itu? Namanya Nabi Syuaib. Ayah bunda nanti lihat kisah Nabi Syuaib. Jadi cuma ngurusin timbangan, takaran, meteran gitu. Dan Usbob dulu pernah bilang saat umroh ada jemaah yang ngatur izin untuk pembuatan SPBU. Dia yang mengeluarkan izin-izinnya. Lalu kemudian Usbob bilang, saya tolong dibuatin satu dong buat pesantren. Jawabannya pejabat itu dia ngomong, Usbob, mohon maaf, nggak usah. Kenapa Pak? Karena SPBU itu nggak ada untungnya. Usbob. Kok bisa nggak ada untungnya? Saya bilang gitu. Iya, orang beli 10.000 liter keluar dari depo aja udah kurang. Bisa 9.500 liter, bisa 9.000 liter. Jadi kalau nggak mereka cukat, mereka nggak campur, atau mereka ngurangin timbangan, mereka nggak bakal untung. Jadi ini yang ngomong jemaah Usbob yang ngatur izin. Jadi Masya Allah, negara ini segitunya. Jadi curang. Nah ini gimana cara menyelesaikannya? Kalau kita punya pemimpin yang adil, insya Allah beres. Maka berdoa.
punya pemimpin yang adil ya Bunda. Tapi kalau nggak bisa, belum punya pemimpin yang adil, benerin dari diri kita sendiri. Kalau beli jangan minta dilebih-lebihin, padahal udah cukup tuh 1 kilo 1 kilo. Kalau belinya literan, 1 takaran 1 liter. Jangan udah ditakar, tambahin lagi dong. Itu yang namanya alladzina taktalu alan nasi yastawfu. Dan kalau jual, jangan ngurang-ngurangin. Jadi kalau kita jual melebihkan usbab boleh nggak? Jawabannya kalau kita ridho, silakan. Jadi kalau kita jualan, kita tambahkan, asal ridho, boleh. Jadi kalau muamalah, kalau saling ridho antara dua pihak, pembeli dan penjual, maka hukumnya boleh. Malam yatafarraqu selagi mereka belum pisah. Kalau mereka belum pisah, jawabannya boleh. Nah karena itu, ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bahwa urusan timbangan, urusan takaran, urusan itu nanti sampai hari kiamat. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim. Dan ayat tentang timbangan dan takaran ini banyak sekali ya Bunda. Cari ya, ayat-ayat dari Allah nih, belum dari Rasul. Ayat-ayat dalam Al-Quran soal timbangan takaran banyak. Usbab spill. Surat Al-Isra, cari itu. Wa auful kaila wa zinu bil qistasil mustaqim. Surat Al-An'am. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Alla tadghaw fil mizan. Jangan kalian berlampaui batas dalam urusan timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ayat 9. Wa aqimul wazna, dan tegakkan timbangan. Bil qisti, dengan adil, Wa la tukhsiru, dan jangan kalian curangi, turunkan al-mizan, timbangan. Jadi dalam surat Al-Isra, surat Al-An'am, surat Ar-Rahman, banyak Allah Subhanahu wa taala cerita tentang timbangan, ukuran, jangan kalian kurangi. Karena itu yang disebut sama Allah equilibrium. Equilibrium itu adalah kesetaraan, keseimbangan. Maka kalau ayah bunda perhatikan dari mulai ayat 7, 8, 9, setelah Allah cerita tentang langit, Allah cerita tentang matahari, bulan, bintang, tiba-tiba Allah bilang, Allah tataghaw fil mizan, jangan kalian curang dalam timbangan. Tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kalian curangi. Kenapa? Karena semuanya ini seimbang karena ada keseimbangan. Kalau keseimbangan itu kalian curangi, maka runtuh, hancur segala-galanya. Dari mulai hal yang kecil, kalau sudah curang, nanti makin lama, makin gede, makin nggak tahu malu. Jalanan dikurangin. Kabel dikurangin. Menara dikurangin. Semuanya nanti dikurangin. Jadi hingga akhirnya yang dikurangin jauh lebih besar daripada aslinya. Misalnya kelar hanya dengan Rp1, tiba-tiba dibuat menjadi Rp140. Jadi Rp1 sudah amat cukup, tapi Masya Allah yang diambil jauh lebih banyak. Beratus-ratus kali lipat. Kenapa? Karena semakin curang, semakin gak tahu malu. Hai bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut agama ini, Masya Allah, ngatur dalam semua aspek. Bahkan dalam urusan timbangan, takaran, meteran, Allah Subhanahu wa taala ancam dengan hari berbangkit, hari yang amat dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang jujur, orang-orang yang adil,
orang-orang yang senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa senang menyenangkan orang lain. Jadi kalau beli jangan membuat orang susah, kalau jual juga jangan buat orang susah. Demikian, jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.